Oke, salam, selamat pagi. Anak-anakku, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Saya yakin dan percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan selalu menjaga dan melihara setiap kita. Baik, saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Dan tema pagi hari ini saya berikan tema adalah disiplin rohani. Nah, kalau bicara tentang disiplin, banyak orang tahu dimanapun kita berada, bicara disiplin pasti kita akan ketemu. Baik di terminal, baik di jalan, baik di kuliah, baik di sekolahan, baik di rumah pun, itu kata disiplin itu udah biasa buat setiap kita. Tapi kita bukan bicara tentang disiplin umum, tapi kita akan secara khusus kita bicara tentang disiplin rohani. Nah, bila Anda mau hidup sesuai dengan kemauan Allah, kuncinya cuma satu, yaitu disiplin rohani. Dalam 1 Timotius 4, kita baca ya, ayat 7b sampai ayat yang ke-8, berkata demikian. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini bicara apa? Bicara tentang disiplin rohani, kehidupan rohani. Di sini digambarkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan, dia mau menjadi seorang pemenang. Dia pasti akan terus berlatih untuk mencapai target yang dia inginkan. Nah, pertumbuhan rohani itu bukan hanya bicara berusaha dengan keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Artinya tidak serampangan, kita tidak melakukan pelatihan-pelatihan yang menyusahkan hidup kita malah, tapi justru kita bijaksana dalam bertindak dan kita tepat. Karena bicara disiplin rohani, kita bicara tentang kekekalan yang nantinya. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan, ya, yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk apa? Untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu coba kita lihat di dalam firman Tuhan dan apa yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengajarkan banyak hal tentang disiplin rohani. Yesus mengajarkan banyak hal kepada setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Banyak. Nah, Allah, secara khusus Allah memakai dua hal untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kerohanian kita memiliki disiplin yang tinggi. Yang pertama adalah yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita. Amsal 27:17 katakan demikian. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, kita patut bersyukur jika ada orang yang di sekitar kita mungkin menjengkelkan kita. Mungkin itu jangan-jangan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mendisiplinkan kita. Yang didisiplin apa? Kesabaran kita, ya, ketaatan kita, ketekunan kita. Nah, ini adalah disiplin rohani yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin berapa kali orang ketemu malah kita udah ngomong menjengkelkan sekali gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan pakai. Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita untuk membentuk karakter kita. Supaya kita menjadi disiplin. Nah, itu yang pertama, orang di sekitar kita. Yang kedua adalah keadaan. Roma 8:28 berkata demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 29 dikatakan, untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Siapapun kita yang mendapat disiplin atau mendisiplinkan diri rohani kita. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus.
Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo kita pikirkan bahwa segala sesuatu itu bicara tentang kekekalan. Sesuatu yang nantinya akan kita dapatkan. Saat ini kita dibentuk dengan sedemikian rupa. Itulah proses. Makanya disiplin rohani, setiap aktivitas yang bisa membantu kita, seperti kata tadi ya, untuk memperoleh kekuatan, itu menjadi gaya hidup kita. Seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Itu menjadi contoh teladan yang kita miliki, yang kita dapat. Makanya patron kita siapa? Yesus. Dia sebagai Allah, dia bisa mendisiplin dirinya. Dia harus memenuhi target. Targetnya apa? Dia harus mati di kayu salib. Walaupun setan iblis menghalanginya, itu tidak dapat dicegahnya. Dia harus mencapai pada puncaknya. Untuk apa tujuan semua itu? Untuk menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Nah, bentuk disiplin rohani yang Tuhan pakai sebetulnya setiap saat kita bisa lakukan dengan pola-pola yang ada. Yang pertama adalah kita perlu saat teduh. Saat teduh kita tidak boleh tinggalkan. Bangun pagi baca firman, bangun pagi bersekutu dengan Tuhan. Mulai saat teduh itu. Itu untuk belajar disiplin. Yang kedua, disiplin yang kedua adalah doa. Dengan doa persoalan intim dengan Tuhan, ya. Dan yang ketiga membaca firman. Dan berikut adalah bersekutu satu dengan yang lainnya dan juga bersaksi. Bersaksi itu juga sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Juga itu mendisiplin ketaatan kita kepada Tuhan. Kita belajar disiplin, kita belajar taat kepada firman-Nya. Nah, disiplin rohani itu kita lakukan dengan tulus, dengan jujur. Motivasinya untuk apa sih? Itu karena kasih kita kepada Bapa di surga. Jadi bukan karena dituntut orang lain. Kita mendisiplin rohani kita. Itu motivasinya adalah untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Bapa kita di surga. Dan itu menjadi keserupaan dengan Kristus, itu menjadi goal kita bersama-sama. Kita mau mendisiplin diri kita itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Nah, Tuhan mau kita tahu hidup kita ini adalah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipilih Tuhan, hidup yang dijadikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, akar masalah untuk mendisiplin rohani sebenarnya bukanlah disiplin yang ketat, yang harus membuat aturan yang begitu ketat, enggak, melainkan apa? Hasrat dan kerinduan yang keluar dari hati kita. Ada kemauan yang tulus dari hati kita. Untuk kita apa? Untuk kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan pakai lingkungan kita. Saudara kita mungkin situasi, keadaan lingkungan kita. Itu juga Tuhan pakai. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan, permasalahan itu biasa. Tapi bagaimana sikap kita, tanggapan, respon kita terhadap permasalahan itu sangat menentukan siapa jati diri kita sebenarnya. Karena itu terus semangat, terus bergarah dalam Tuhan, terus disiplin rohani saudara, supaya saudara berkenan di hadapan Allah. Target kita, goal kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.